Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Safitri, MPM 1975-10143, kelas B semester 3 Kriminologi, dengan mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, dosen Riki Novarizal Esos MKrim. Di sini saya akan membahas mengenai analisa kasus berdasarkan teori labeling. Dengan contoh kasus percobaan pembunuhan ibu kandung di Tangerang, pemuda depresi ditangkap polisi. Sumber tempo.co Tangerang Selatan. Seorang pemuda yang berinisial IN 18 tahun ditangkap polisi karena melakukan percobaan pembunuhan terhadap ibu dan adik kandungnya di perumahan Jasmine Extension, Tangerang. IN diduga menderita depresi karena orang tuanya bercerai, sehingga mengancam akan membunuh ibu dan adik kandungnya menggunakan pisau lipat. Jadi, kami tadi mendapat laporan awal dari unit reskrim Polsek Kelapa II bahwa ada seorang pemuda yang berusaha untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap ibu kandung dan adik kandungnya yang ada di rumahnya, kata Kapolsek Kelapa II Ajun Komisaris Muharram Wibisono, Senin 21 Desember 2020. Berdasarkan informasi yang diterima polisi, pemuda tersebut mengalami tekanan atau depresi sejak 2 tahun yang lalu karena orang tuanya bercerai. Dari kasus tersebut, hal yang akan kita soroti adalah perilaku menyimpang dari IN yang ternyata mengalami depresi. Lantas, apakah yang dimaksud dengan pelabelan atau labeling? Pembahasan mengenai labeling akan diperjelas dalam teori labeling sebagai berikut. Pengertian teori labeling. Teori labeling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Sedangkan menurut Frank Tannenbaum 1938 dengan judul Crime and the Community menyebutkan bahwa kejahatan tidaklah merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya, akan tetapi di dalamnya ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Macam-macam teori labeling. Yang pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label, atau labeling sebagai akibat dari reaksi dari masyarakat. Yang kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya, atau persoalan kedua ini adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label.
konsep dalam teori labeling. Yang pertama, primer deviance. Konsep ini ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Yang kedua, secondary deviance, berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Kritik terhadap teori labeling terbagi tiga. Yang pertama, teori ini terlalu deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual. Penjahat bukanlah robot yang pasif dari reaksi masyarakat. Yang kedua, jika penyimpangan tingkah laku hanya merupakan persoalan reaksi masyarakat, maka bagaimana dengan bentuk kejahatan yang tidak diketahui, tidak terungkap pelakunya, contohnya pelacuran dan korupsi. Teori yang ketiga, teori ini sangat mengabaikan faktor penyebab awal dari munculnya penyimpangan tingkah laku. Dampak teori labeling adalah dapat menyebabkan pudarnya nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat. Analisa. Dari contoh kasus di atas, maka kita dapat menganalisanya berdasarkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, dilihat dari macam labeling. Pada kasus ini, penulis cenderung melakukan pendekatan dengan melihat persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Masyarakat memberi cap buruk pada tindakan pembunuhan dan depresi secara jelas melakukan penyimpangan sosial. Yang kedua, dilihat dari konsep penting dalam teori labeling adalah pada secondary deviance. Secondary deviance ditujukan kepada psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. IN diduga menderita depresi karena orang tuanya bercerai, sehingga ia mengancam akan membunuh ibu dan adik kandungnya menggunakan pisau lipat. Pemuda tersebut mengalami tekanan atau depresi sejak 2 tahun lalu, sehingga psikologis yang ada pada diri IN terganggu. Oleh sebab itu, IN melakukan penyimpangan sosial berupa tindakan pembunuhan. Kesimpulannya, labeling adalah sebuah teori di mana masyarakat melakukan cap atau label kepada seseorang karena dia telah melakukan perbuatan menyimpang. Seseorang yang dicap atau dilabeling juga dapat berubah, atau mungkin dia akan merasa depresi sehingga dia kembali melakukan penyimpangan lagi. Akan tetapi, apabila seseorang telah dicap atau dilabel, akan sulit bagi masyarakat mempercayai seseorang tersebut, walaupun orang itu tidak melakukan tindakan kejahatan. Sekian penjelasan mengenai teori labeling yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dari penjelasan tersebut